Pemirsa, pasca penjarahan rumah Uya Kuya, polisi menangkap 18 orang. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya terbukti menyerang petugas. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku penjarahan rumah Surya Utama alias Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat laporan masyarakat dan penelusuran lewat video amatir, polisi mengamankan 18 orang pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan, dari 18 orang tersebut 10 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Dari ke-10 orang tersangka, 4 orang terbukti menyerang petugas, sementara 6 lainnya terbukti melakukan penjarahan. Hingga kini polisi belum menunjukkan identitas para pelaku, termasuk motif penjarahan dan penyerangan petugas. Sabtu malam 30 Agustus, ratusan orang menggeruduk rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Lewat video amatir yang beredar, masa menjarah barang-barang yang ada di rumah Uya Kuya. Kini rumah anggota DPR RI dari fraksi PAN itu sudah dipagari seng dan tidak bisa dimasuki warga. Tim Liputan Ainus melaporkan. Admin sekaligus Humas Gejayan memanggil Syahdan Hussein dikabarkan ditangkap polisi di Bali. Namun Ketua LBH Bali mengungkap belum menerima keterangan dari kepolisian. Kontrakan ya, kita ke kontrakan ya. Ada beredar di media sosial video penangkapan terhadap aktivis yang merupakan admin akun Gejayana memanggil Syahdan Hussein. Lembaga Bantuan Hukum Bali mengumpulkan informasi terkait penangkapan tersebut. Diketahui Syahdan ditangkap pada Senin 1 September malam. Tak lama kemudian Selasa dini hari, Syahdan langsung diterbangkan ke Jakarta. Ketua LBH Bali Reski Pratiwi mengungkap belum menerima keterangan resmi terkait tindak pidana yang menjerat Syahdan. Kami baru tahu tadi pagi, kabarnya beredar dia diangkat malam dan diterbangkan ke Jakarta dini hari ke Jakarta. Siapa Mbak? Syahdan Hussein. Kalau dugaannya ditangkap itu karena apa dia? Kami belum tahu sama sekali. Dari pihak kepolisian di Polda Bali yang kami ajak koordinasi juga tidak banyak memberikan informasi. Ditambahkannya bahwa Syahdan tidak tinggal di Bali, namun pada saat penangkapan kebetulan yang bersangkutan sedang berada di Bali. Dari Denpasar, Indira Ari, Ainus melaporkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, membantah Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap aktivis Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Gejayan memanggil itu apa betul dilakukan penangkapan di Bali dan tidak ada ya, informasi itu tidak ada. Nggak ada lagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya UNESA menyalakan 1000 lilin, iringi doa bersama dan seruan moral untuk kedamaian NKRI. Ribuan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar doa bersama dan seruan moral untuk Indonesia damai. Bertempat di halaman Rektorat UNESA, ribuan sivitas akademika menyalakan 1000 lilin, mengiringi doa bersama dan seruan moral terhadap masyarakat untuk tetap damai bersatu demi NKRI. Aksi ini adalah bentuk pedulian mahasiswa UNESA untuk mendorong penyampaian aspirasi tanpa kekerasan dan menjaga Indonesia tetap kondusif. Tindakan yang merugikan masyarakat, merugikan warga UNESA, senantiasa menjaga integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga karena rapuh tembok salah satu minimarket di Kota Depok, Jawa Barat roboh menimpa 11 motor. Informasi selengkapnya usai jeda di Sindo Today. Pemirsa, hari ini sejumlah pimpinan DPR RI menggelar dialog untuk menyerap aspirasi mahasiswa. Ya, dialog dihadiri sejumlah perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI dan Cipayung Plus. Sementara dari DPR RI diwakili Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsul Rizal, dan dari fraksi Nasdem Saan Mustafa. Dalam dialog ini mahasiswa meminta DPR menuntaskan RUU yang pro rakyat serta membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang berlangsung belakangan ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.
membutuhkan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ini, investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Sementara itu, para mahasiswa juga menyesalkan tunjangan anggota DPR RI yang dinilainya sangat fantastis. Terkait dengan tuntutan tersebut, Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset, misalnya kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak, serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagram. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh pejarah. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi, layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. TV